Oke, selamat malam. Jadi perkenalkan nama saya Patrisius Andoduran dengan NIM 2019-1142. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Kali ini saya akan menjelaskan bagian data. Jadi data itu terdiri dari 4. Ada data spare part, ada data stok, ada data service, dan data supplier. Jadi data ini terdiri dari method, controller, dan view. Yang pertama saya akan menjelaskan di bagian data spare part. Oke, langsung saja kita ke controllernya. Jadi di bagian controller, ini bagian controllernya. Jadi ada bagian ini untuk jumlah baris, ini untuk pagination. Terus jadi data apa? Controller ini dihubungkan dengan model dihubungkan dengan database, terus database model dihubungkan ke controller ke view. Jadi view dari data spare part ini terdapat di bawah. Ada di sini, ada di folder spare part, terus nama filenya ada spare part di bagian bawah. Jadi ini data spare part, terus ada filenya yaitu data spare part, reviewnya. Jadi untuk menunya itu sudah di-include dengan tampilan layout sama template, terus ada render section di dalamnya. Di sini ketika data dikirim dari controller ke view, maka data ini ditangkap di sini, terus datanya di looping. Nah, adalah looping terus ditampilkan ke halaman. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada nama spare part, ada harga di format number agar dirupiahkan. Terus ada stok spare part. Terus ini ada button. Jadi kurang lebihnya tampilannya seperti ini. Jadi ini. Jadi di bagian data spare part ini ada berapa bagian? Ada tambah spare part, terus ada edit, ada juga hapus. Yang pertama kita coba tambahkan data baru ya. Tambah spare part. Misalkan kita mau nambah ngabur aja. Iya. Ketika data tersimpan akan muncul alert berhasil memasukkan data. Jadi kita lihat close, maka data baru akan muncul. Dari ini, spion. Oke, jadi spion ini misalnya diedit juga bisa. Edit juga misalnya ini spion, misalnya kaca ya, ditambahkan kaca. Kaca simpan. Akan tampil juga menu alertnya. Ini kaca spion. Jadi hapus juga bisa. Misalnya ini kita hapus. Oke. Ada alert juga. Jadi kurang lebih seperti terus pencarian juga udah fungsi semua searchingnya. Jadi misalnya kita mau cari bahan ya, bahan searching. Jadi terdapat itu ada bahan dalam, bahan luar. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus ada pagination. Jadi pagination berfungsi untuk supaya kalau misalnya datanya banyak, jadi tidak memancang datanya, bisa di klik per halaman. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus yang berikutnya ke data yang berikutnya itu data stok. Jadi data stok. Jadi data stok ini terdiri dari ada nama barang, jumlah stok. Jadi ada dua. Terus yang seperti yang di atas pada tadi juga dia bisa tambah stok. Terus juga bisa searching, terus bisa ada edit dan juga bisa hapus. Dan juga bisa apa? Pagination supaya datanya tidak memanjang ke bawah. Jadi kurang lebih codingnya seperti ini di bagian data stok. Ini di kontrolernya.
Jadi data stok ini dia punya model, model itu stok model. Jadi model stok model itu bagian sini, stok bagian model, models. Ini stok model. Jadi stok model ini terhubung dengan database, yang namanya database ini itu ada data stok. Jadi kurang lebih seperti itu. Data stok ini mengurut ke controller, ke data stok. Nah, data stok tampil ke view. Jadi view ini di return view-nya ke folder stok, terus nama filenya itu data stok, sambil mengirimkan data ini. Data ini sekaligus kirim tampilan dan juga ngirim titel untuk menginisial setiap halamannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Terus untuk tambah stok, terus editnya juga ada di bagian bawah, di bagian view, menggunakan pop alert, ada JavaScript, bagian stok ada di bagian JavaScript di bagian bawah. Jadi ini untuk JavaScript. Jadi untuk itu hapus, ada function hapus, terus ada edit, function edit. Jadi misalnya edit, data berhasil diedit. Terus ada function bersihkan. Jadi function bersihkan ini jadi misalnya kita memasukkan data, jadi data-data yang ada di form itu akan hilang. Jadi misalnya bisa kita masukkan data baru lagi. Lebih seperti itu. Ada tombol simpan, sukses untuk memvalidasi kalau datanya berhasil, ada sukses apa error. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya ada data service. Data service. Jadi data service juga tidak jauh beda dengan data sebelumnya. Ada tambah service, juga ada searching juga. Terus juga jadi di sini ada nama servisnya apa gitu. Terus ada nama pelanggan, terus jumlah harga servisnya, jumlah servisnya. Terus bisa edit juga. Ini bisa misalnya nambah 100 gitu. Edit dia punya harganya. Berhasil itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ada function bersih. Jadi misalnya kalau dia muncul alert seperti ini, apa namanya, nama-nama yang kita inputkan tadi akan hilang di formnya. Terus ada hapus juga bisa, tambah juga bisa, ada pakai pop up. Nah, pop up ya, seperti ini, tambah data baru. Jadi kontrolernya juga tidak jauh beda yang seperti sebelumnya. Ada data service. Jadi ini data service, controller service ya. Service. Jadi ini service ini dihubungkan dengan controller yang bernama service model. Service model ini ada filenya yaitu service model. Service model dihubungkan ke database yang nama database-nya itu data service. Data service ke model ke controller ke view. Jadi view-nya kurang lebih seperti yang tadi. Ini. Terus ada pop-up-nya juga yang seperti sebelumnya, ada JavaScript di bagian view. Di bagian view ada data service. Ini service. Ini data service. Ada bagian JavaScript juga. Ini ada hapus, edit, function bersihkan. Terus yang terakhir ada data supplier. Ya, data supplier juga ada tambah supplier juga, terus ada searching juga berfungsi, terus ada edit juga, ada hapus juga, ada ignition juga. Jadi data service juga terdapat nama pelanggan, terus nomor kendaraan, terus aksi. Jadi bisa edit juga, bisa hapus juga. Dari data ini dapat dari kontrol supplier. Jadi kontrolnya seperti ini. Data supplier. Ini tadi kontrol ini terhubung ke supplier model. Ini suppliernya model. Dari model dihubung ke database. Nah, dari database
ke model-model